Halo semua, ketemu lagi di channel Indo Maju Jaya. Pada video kali ini, Indo Maju Jaya bakal membahas soal bisnis patungan yang katanya bisa bikin kamu jadi lebih untung. Benarkah mitosnya sesuai dengan fakta di lapangan? Nah, daripada ikutin katanya, mending kalian simak dulu ulasan lengkap dari Indo Maju Jaya di sini. Bebas dari mitos, kami akan langsung menyodorkan fakta soal kelebihan, kekurangan, dan cara bagi hasil biar bisnis patungan terasa saling menguntungkan. Sebelum itu, subscribe dulu channel Indo Maju Jaya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan info paling update di dunia bisnis kuliner. Katanya nih, bisnis patungan bisa menghasilkan keuntungan maksimal dengan biaya yang lebih rendah. Apalagi modal bisnis memang terasa lebih ringan kalau kita patungan dengan partner bisnis. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya, kami akan terlebih dahulu membahas soal apa sebenarnya definisi bisnis patungan itu. Bisnis patungan atau yang lebih dikenal dengan joint venture adalah pengaturan bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyatukan sumber daya mereka dengan tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tujuannya tentu saja untuk melancarkan proses produksi atau riset usaha. Namun dalam sejumlah kasus, bisnis patungan juga dapat dibentuk untuk tujuan yang berkelanjutan. Misalnya saja, bisnis patungan memungkinkan sebuah bisnis mendapatkan akses modal yang lebih besar untuk melakukan kampanye marketing. Bisnis patungan dapat menggabungkan perusahaan besar dan kecil. Bisnis patungan ini juga dapat mengambil satu atau beberapa proyek dan kesepakatan besar ataupun kecil. Nah, ada sejumlah karakteristik yang dapat menggambarkan sebuah joint venture. Karakteristik tersebut yaitu: yang pertama, para pihak yang melakukan joint venture berstatus independen di mata hukum, kecuali pekerjaan yang mereka lakukan selama masa kerjasama berlangsung. Yang kedua, para pihak yang terlibat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan. Yang ketiga, pihak-pihak terkait menyumbangkan sumber daya, berbagi kepemilikan aset, berbagi kewajiban, dan berbagi dalam pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir, joint venture biasanya bersifat sementara dan bubar saat tujuan tercapai. Namun dalam beberapa kasus, kerjasama ini bisa berlanjut hingga jangka panjang. Kalau dilihat dari pengertian dan karakteristiknya saja, bisnis patungan ini terlihat lebih unggul daripada berbisnis sendiri. Apalagi, masing-masing pihak memang akan melakukan investasi bersama. Dalam artian, modal untuk proyek akan ditanggung bersama juga. Biaya operasional pun jadi terbagi dan beban terasa lebih ringan. Namun, bisnis patungan bukan berarti tanpa masalah. Karena modalnya berbagi, maka keuntungan pun harus dibagi berdasarkan komposisi modalnya. Lalu seperti apa sistem bagi hasilnya? Umumnya, jenis bagi hasil bisnis patungan adalah pembagian dengan porsi yang tetap atau fixed equity split. Sebagai ilustrasi, sebuah bisnis minuman kopi susu kekinian dibuat oleh Lulu dan Mira dengan komposisi 70-30. Lulu dan Mira membuat sebuah bisnis patungan dengan modal awal Lulu sebesar 350 juta dan modal awal Mira 150 juta. Perhitungan porsi bagi hasil dari bisnis patungan tersebut adalah Lulu 70% dan Mira 30%. Komposisi ini sifatnya akan tetap selama bisnis patungan tersebut berjalan. Komposisi hanya akan berubah jika terjadi perubahan komposisi kepemilikan. Namun, sistem bagi hasil seperti itu mempunyai kelemahan. Misalnya, di perjalanan bisnis, Lulu mendapatkan peluang bisnis baru dan kemudian menjalankan bisnis tersebut. Sehingga waktu Lulu akan terbagi antara bisnis pribadi dengan bisnis patungan yang didirikan bersama dengan Mira. Terus apa yang terjadi dengan Mira? Mira harus mengerjakan pekerjaan dengan porsi yang lebih besar dari biasanya, dikarenakan waktu dan konsentrasi Lulu sudah terbagi, sedangkan porsi bagi hasil tetap. Inilah yang membuat bagi hasil bisnis patungan dengan komposisi pembagian dengan porsi saham yang tetap terasa kurang adil. Apalagi, pembagian dilihat dari komposisi modal awal. Lalu, apakah ada solusi lain untuk bagi hasil bisnis patungan? Jawabannya tentu saja ada. Menurut Mike Moyer, seorang penulis buku yang berjudul Slicing Pie, Funding Your Company Without Funds,
mengungkapkan idenya tentang porsi saham dinamis. Idenya adalah bagi hasil bisnis patungan dilakukan sesuai dengan kontribusi. Jika kontribusi Lulu 50%, maka Lulu mendapatkan bagian 50%. Jika kontribusi Lulu 20%, maka Lulu mendapatkan bagian 20%. Jadi, bagaimana cara kerja dari Dynamic Equity Split? Sebagai ilustrasi, Lulu dan Mira membuat bisnis kopi susu kekinian. Di sistem bisnis tersebut menggunakan dua variabel, yaitu waktu dan modal setor awal. Lulu memiliki kenalan atau network yang cukup luas di bidang kopi susu dan sejumlah dana. Sedangkan Mira memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen dan keuangan. Sesuai kesepakatan awal, 1 jam kerja Lulu dihargai Rp250.000 per jam karena lebih berpengalaman dibandingkan dengan Mira. Sedangkan 1 jam kerja Mira dihargai Rp100.000 per jam karena Mira tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut. Kemudian di awal usaha, Lulu menyertakan modal sebesar 350 juta dan Mira sebesar 150 juta rupiah. Semua kontribusi harus masuk dalam hitungan. Total kontribusi akan dihitung dari jam kerja dikali harga jam kerja dan ditambahkan dengan modal. Jika dalam satu hari terdapat 8 jam kerja, maka perhitungannya seperti ini. Lulu, 8 jam kerja kali Rp250.000 ditambah Rp350 juta sama dengan Rp352 juta. Sedangkan Mira 8 jam kerja kalikan 100.000 ditambahkan Rp150 juta sama dengan Rp150.800. Dari sini bisa diketahui bahwa dalam sebulan kerja Lulu berkontribusi sebesar 70% dan Mira 30%. Jadi pembagian keuntungan pun bisa dilaksanakan sesuai dengan kontribusi masing-masing. Misalnya keuntungan bisnis kopi susu kekinian Rp100 juta, maka Lulu mendapatkan keuntungan Rp70 juta dan Mira mendapatkan Rp30 juta. Nah, menurut kalian teman-teman, skema pembagian mana yang lebih adil? Dan yang lebih penting lagi, benarkah bisnis patungan mendatangkan keuntungan? Tulis pengalaman kalian di kolom komen ya. Sampai jumpa di video Indo Maju Jaya berikutnya.